Halo para pejuang UTBK, kembali lagi di channel YouTube-nya Kak Sugeng Sungkono. Baik, bertemu lagi bersama Kak Dita, masih membahas mengenai tipe soal TPSPK UTBK 2023. Nah oke, teman-teman pokoknya harus tetap semangat belajar untuk menghadapi UTBK tahun depan. Dan harus terus berdoa ya, jangan lupa. Oke, sebelumnya seperti biasa, Kak Dita mohon maaf apabila nanti dalam penjelasannya ada kekeliruan atau ada yang salah. Boleh teman-teman nanti koreksi di kolom komentar. Oke, yuk sekarang kita langsung saja ke soal yang pertama di sini mengenai integral. Nah, soalnya yaitu diketahui fungsi G dan H masing-masing Gx sama dengan X tambah 2 kuadrat kurangi 1 dan Hx sama dengan X tambah 3. Hasil dari integral Hx kurangi Gx sama dengan titik-titik. Nah, di sini ada dx ya harusnya. Nah, baik, sekarang yuk kita langsung saja kerjakan integral dari Hx. Nah, Hx di sini berapa? Hx-nya X tambah 3 kurangi Gx. Gx-nya yaitu X tambah 2 kuadrat kurangi 1. Nah, untuk mempermudah kita ubah dulu ya. Yang ini berarti menjadi X tambah 2 kuadrat itu X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Nah, karena di sini kurangi 1, maka kita langsung saja di sini kurangi 1. Nah, sama dengan integral dari, nah kita keluarkan saja dulu angka yang ada di dalam kurung ini ya. Berarti X tambah 3. Nah, berarti untuk mengeluarkannya, semua angka yang ada di dalam kurung dikalikan dengan negatif. Maka menjadi, nah berarti ini menjadi negatif X kuadrat. Kemudian ini kalikan juga dengan yang negatif ini. Berarti jadi negatif 4X. Kemudian negatif kali positif, negatif 4. Kemudian negatif kali negatif, positif 1 dx. Nah, seperti itu. Sekarang kita sederhanakan dulu. Berarti yang ini tetap, yang ini kurangi dengan ini, kurangi dengan negatif 4x, berarti x kurangi 4x menjadi negatif 3x. Kemudian ini 3 temennya berarti sama ini, kurangi 4 yaitu negatif 1, kemudian tambah 1 menjadi 0, berarti ini gak usah ya, gak usah ditulis. Kemudian yang terakhir ini negatif X kuadrat dx. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita langsung integralkan. Teman-teman masih ingat bagaimana cara mengintegralkannya? Nah, Kak Dita ingatkan kembali bahwa misal integral dari di sini itu bisa diisi dengan apa aja ya. Misalnya di sini bisa X atau apa aja gitu ya. Terus misal pangkat N sama dengan, nah maka untuk mengintegralkannya yaitu pangkatnya ditambah dengan 1, kemudian dibagi pangkat ditambah 1 lagi. Nah, seperti itu, tambah C. C di sini berperan sebagai konstanta ya. Atau misalnya kita sesuaikan saja dengan opsi di sini dengan K. Nah, boleh di sini bisa C atau di sini dengan K. Nah, yuk sekarang kita langsung ke sini. Caranya tadi bagaimana? Berarti di sini negatif 3 X, berarti pangkatnya tambah 1. Nah, berarti kalau X ini berarti 1, ini sama saja dengan pangkat 1. Kemudian ditambahkan 1 menjadi 2. Berarti pangkat tambah 1, berarti 1 tambah 1 lagi di sini berarti 2. Kurangi X, nah ini pangkat 2, tambah 1 berarti menjadi pangkat 3. Di sini juga pangkat tambah 1 berarti jadi 3. Tambah apa? Tambah K ya, K. Nah, konstanta. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Ini sebenarnya udah selesai ya, teman-teman. Nah, namun kita urutkan saja dari pangkat yang paling tinggi. Berarti dari negatif X pangkat 3 per 3. Kemudian ke sini, kurangi 3X pangkat 2 per 2 tambah K. Udah selesai. Berarti isinya yang mana, teman-teman? Nah, negatif X pangkat 3 per 3 itu sama dengan negatif 1 per 3 X pangkat 3 ya. Berarti ini kurangi 3 per 2 X pangkat 2 ditambah K. Coba cari, berarti isinya yang mana? Berarti isinya yang D ya. Negatif 1 per 3 X pangkat 3 kurangi 3 per 2 X pangkat 2 ditambah K. Nah, udah ketemu. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 2.
di sini ada barisan dan deret. Soalnya yaitu barisan negatif 1, X negatif 9, Y titik-titik merupakan barisan geometri dengan rasio lebih dari 0. Berarti ini rasionya pasti positif ya. Nah, maka rasio barisan tersebut adalah titik-titik. Teman-teman ingat bahwa mencari rasio itu U2 dibagi U1 atau U yang ada di depan dibagi dengan suku yang di belakangnya. Nah, sekarang teman-teman lihat, karena di sini suku yang di depannya itu berupa X, ini juga suku yang di depannya itu berupa Y. Maka bagaimana kita mencari rasionya? Nah, ini ada triknya ya. Triknya bagaimana, Kak? Nah, triknya misalnya ini ada suku X, kemudian di sini ada suku Y. Nah, cara mencari rasionya yaitu Y kurangi X. Nah, berarti suku keberapa ininya, N-nya yang keberapa sama dengan suku ke Y dibagi dengan suku ke X. Nah, ini caranya ya. Nah, bagaimana kita menerapkan ke soal ini? Berarti kita cari ininya itu dari barisan yang angkanya sudah diketahui. Berarti ini dari suku ke 1 dan ini dari suku ke 3. Nah, suku ke satunya itu berapa? Suku ke satunya yaitu negatif 1. Terus suku ketiganya yaitu negatif 9. Nah, sekarang kita gunakan trik ini. Berarti R pangkat berapa? Berarti di sini Y-nya yaitu 3. 3 kurangi X-nya di sini berapa? 1 sama dengan UY, berarti negatif 9 dibagi negatif 1. Berarti R pangkat 3 kurangi 1 yaitu 2 sama dengan negatif 9 bagi negatif 1 yaitu positif 9. Maka R-nya yaitu, nah, pangkat kalau pindah ruas menjadi akar. Ingat ya, berarti jadi akar 9. Maka R-nya sama dengan plus minus akar 9 yaitu 3. Nah, karena R-nya di sini lebih dari 0, maka ambil yang positifnya. Jadi R-nya yaitu positif 3. Berarti yang mana teman-teman isinya? Nah, maka isinya yang D ya, yang positif 3. Oke, next kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini ada fungsi komposisi. Soalnya yaitu diketahui f(x) sama dengan 3x tambah 2 dan gx sama dengan x kuadrat kurangi x tambah 3. Fungsi komposisi f komposisi gx sama dengan titik-titik. Nah, ini sudah tidak asing lagi mungkin ya bagi teman-teman. Nah, kalau mengerjakan f komposisi gx sama dengan, itu sama aja dengan fx itu dikomposisikan dengan gx. Nah, di sini yang jadi fx-nya yaitu 3x tambah 2. Dikomposisikan dengan gx-nya yaitu x kuadrat kurangi x tambah 3 sama dengan, nah ini gimana? Nah, kalau f komposisi gx berarti fungsi gx disubstitusikan ke fungsi fx. Nah, artinya berarti fungsi yang ini kita substitusikan ke x yang ada di fungsi fx. Nah, maka 3 dalam kurung x-nya berarti diubah menjadi fungsi gx yang ini. Maka x kuadrat kurangi x tambah 3 dalam kurung ini tambah 2. Nah, gitu. Sama dengan kita kalikan. Berarti 3 kali x kuadrat, 3x kuadrat. 3 kali negatif x berarti negatif 3x. Kemudian 3 kali positif 3 yaitu positif 9. Kemudian tambah 2. Nah, langsung saja kita hitung menjadi 3x kuadrat kurangi 3x. 9 tambah 2 berarti 11. Udah sampai sini. Berarti yang mana isinya? Berarti isinya yang B ya. 3x kuadrat kurangi 3x tambah 11. Nah, seperti itu. Oke, kita next ke nomor 4. Di sini ada fungsi terdefinisi. Nah, fungsi terdefinisi, kakak ingatkan lagi, berarti fungsi tersebut hanya berlaku untuk soal itu aja ya. Nah, di sini soalnya yaitu, misalnya, ini ada alfa, beta, dan gamma, menyatakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian.
Nah, jadi simbol-simbol ini itu menyatakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, jika 8, alfa 2, beta 4, gamma 1 kurang dari sama dengan 4, manakah triple berikut yang benar? Nah, untuk simbol-simbol ini tadi itu berupa apa? Berupa operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, di sini kita mau mencari nih, mana operasi yang tepat untuk apabila seperti ini, apabila nanti hasilnya itu kurang dari sama dengan 4. Nah, kita cari tahu nih. Misalnya yang pertama, ini ada tambah kali bagi. Nah, berarti kita coba nih, 8, alfanya berarti kita coba dengan tambah. Tambah berapa? Tambah 2. Betanya kita coba dengan kali. Kali berapa ini? Kali 4. Nah, gamanya kita coba dengan bagi. Bagi berapa? 1. Nah, apakah benar kurang dari sama dengan 4? Kita buktikan. 8 tambah 2 kali 4 bagi 1. Nah, teman-teman ingat berarti kita mengerjakan apa dulu? Kali dulu nih. 2 kali 4, 8. 8 bagi 1, 8. Tambah 8 yaitu 16. Nah, apakah benar 16 ini kurang dari sama dengan 4? Bukan ya, salah. Oh, berarti yang nomor 1 itu tidak tepat, bukan yang itu. Nah, kita coba lagi nih yang kedua. Berarti 8 bagi 2 tambah 8 bagi 2 tambah 4, kemudian kurangi 1. Apakah benar kurang dari 4? Kita buktikan lagi. 8 bagi 2 yaitu 4, tambah 4, 8 kurangi 1, 7. Nah, ini juga sama ya, ini tidak sesuai, berarti yang kedua juga salah. Nah, yang kita perhatikan nih, untuk mempermudah kita perhatikan ke opsinya, ke opsi yang ini. Tadi yang pertama salah, berarti di sini yang ada ini karena pilihan A itu 1, 2, dan 3 saja yang benar. Ternyata yang satu itu udah terbukti salah, yang kedua juga udah terbukti salah. Berarti yang pilihan A otomatis ini bukan. Kemudian yang pilihan B, 1 dan 3 saja yang benar. Namun sudah terbukti, 1 itu salah. Berarti yang B juga bukan pilihannya. Kemudian yang C, 2 dan 4 saja yang benar. Nah, ternyata 2 itu juga tidak memenuhi. Maka yang C juga salah. Kemudian yang D, hanya 4 yang benar. Nah, coba sekarang kita buktikan. Katanya hanya 4 saja yang benar. Nah, yang 4 itu berarti 8, alfanya itu sebagai bagi. Berarti bagi 2, kemudian kurangi 4, kemudian tambah berapa? 1. Kurang dari 4. Apakah benar? Kita buktikan. 8 bagi 2, 4. Kurangi 4, 0. Tambah 1, 1. Kurang dari sama dengan 4. Ternyata ini memenuhi. Nah, maka hanya 4 saja yang benar, berarti yang ini isinya ya. Berarti yang D, hanya 4 yang benar, karena tidak mungkin semua pilihan benar. Karena di sini yang 1 dan 2, karena di sini yang 1 dan 2 udah terbukti salah. Nah, maka isinya yang mana teman-teman? Isinya yaitu yang D. Jadi hanya 4 saja yang benar. Nah, seperti itu, oke? Sekarang kita lanjutkan lagi ke nomor 5. Nah, di sini mengenai sudut, soalnya yaitu segitiga ABC, siku-siku di B. Berarti segitiga ABC, siku-sikunya yaitu di B. Nah, ini berarti sudut siku-sikunya. Titik D terletak pada sisi AC. AC. Nah, ini titik D-nya ya. Nah, di sini. Sehingga segitiga BDC siku-siku di D, BDC siku-siku di D. Nah, berarti siku-siku di D. Sudut ABD sama dengan 30 derajat. Sudut ABD berarti sudut yang mana? Nah, sudut yang ini ya. Ini berapa? 30 derajat. BD sama dengan 3. BD, nah yang ini berarti 3. Dan ABDE merupakan jajar genjang. AB
Nah, yang ini berarti ya teman-teman, A, B, D, E. Ini merupakan jajar genjang. Nah, yang ditanyakan yaitu besar sudut BAE. Besar sudut BAE. Nah, berarti yang ini. Teman-teman, kita perhatikan, kita terfokus ke yang bangun jajar genjangnya ya. Nah, yang bangun jajar genjangnya. Berarti ini sebagai A, nah yang ini sebagai B-nya, ini D, berarti ini E. Nah, bangun yang ini ya. Nah, yang udah diketahui itu yang sudut B. Tadi berapa? 30 derajat. Nah, teman-teman perhatikan, di sini kita akan mencari sudut ini. Nah, yang akan kita cari kita misalkan saja sebagai X. Kalau kita tarik garis seperti ini, nah, maka ini akan membentuk sudut berpelurus. Jadi, ini itu sama dengan sudut yang B. Berapa derajat? 30 derajat. Maka untuk mencari sudut X, karena ini merupakan sudut berpelurus, berarti 30 derajat tambah X derajat berapa? 180 derajat. Maka X derajat sama dengan 180 derajat kurangi 30 derajat berapa? 150 derajat. Nah, berarti sudut A ini berapa derajat? 150 derajat. Nah, jadi udah dapat kita ketahui ya bahwa sudut dari BAE, nah BAE yaitu 150 derajat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kakak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan see you di pembahasan soal yang selanjutnya. Terima kasih.